Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di lapangan latihan ketika seorang pemuda berusia 18 tahun berdiri tegak di barisan paling depan. Wajahnya masih menyimpan sisa masa remaja, namun sorot matanya dingin dan penuh keteguhan. Seragam merah yang melekat di tubuhnya seolah terlalu besar bagi usianya, tetapi tidak bagi jiwanya yang telah ditempa keras oleh disiplin dan pengorbanan. Ia bukan prajurit biasa. Ia lulus seleksi yang menggugurkan ratusan orang dewasa, menembus batas fisik dan mental yang bahkan membuat instruktur terdiam. Di saat yang lain tumbang oleh lelah dan ragu, ia bertahan dengan rahang mengeras dan napas tertahan. Seakan rasa sakit hanyalah gangguan kecil yang tak layak diperhitungkan. Tak banyak yang tahu latar belakangnya. Ia jarang berbicara, lebih sering menunduk dan mengamati. Namun setiap langkahnya presisi, setiap geraknya tenang dan mematikan. Para senior memanggilnya bocah, tapi tak satu pun berani meremehkannya setelah melihat hasil latihannya. Di balik ketenangan itu, tersimpan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Ingatannya kerap kembali pada lorong-lorong sempit pasar Tanah Abang, tempat ibunya dulu berjualan dengan tangan gemetar dan wajah lelah. Tempat ia belajar arti lapar, takut, dan ketidakadilan sejak usia yang terlalu dini. Tanah Abang baginya bukan sekadar nama pasar. Itu adalah saksi bisu masa kecilnya. Tempat tawa dan tangis bercampur, tempat harga diri orang kecil sering diinjak tanpa ampun. Setiap kali nama itu terlintas di benaknya, dadanya mengeras oleh perasaan yang tak pernah benar-benar padam. Sumpah prajurit yang ia ucapkan belum lama ini masih terngiang jelas. Ia bersumpah setia, bersumpah melindungi, bersumpah mengabdi. Namun sumpah itu kini berkelindan dengan luka lama yang perlahan bangkit, menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Pada suatu malam, saat ia menerima izin cuti singkat, sebuah kabar menyusup ke telinganya. Pasar Tanah Abang kembali bergejolak. Nama Hercules disebut dengan nada takut, diiringi cerita tentang pemalakan dan ancaman yang membuat pedagang kembali menunduk pasrah. Ia terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Tangannya mengepal tanpa sadar, urat-uratnya menegang. Dalam benaknya, wajah-wajah pedagang kecil itu muncul satu persatu, seakan memanggilnya dari masa lalu yang kelam. Sebagai prajurit muda, ia tahu batasan. Ia tahu aturan, rantai komando, dan konsekuensi. Namun sebagai anak Tanah Abang, darahnya menolak untuk diam. Dua dunia dalam dirinya mulai saling bertabrakan, menimbulkan gejolak yang sulit dikendalikan. Malam itu, ia menatap seragam merahnya dengan napas tertahan. Di cermin, ia melihat bukan lagi bocah kurus dari pasar, melainkan seorang prajurit yang telah memilih jalan tanpa kembali. Di sanalah, tanpa satu kata pun terucap, benih tragedi mulai tumbuh dalam diam. Langkahnya memasuki pasar Tanah Abang terasa berat, seolah setiap pijakan membuka kembali luka lama yang tak pernah sembuh. Suasana yang dulu penuh teriakan tawar-menawar kini digantikan bisik ketakutan. Wajah-wajah pedagang menunduk, mata mereka waspada seperti hewan buruan yang menunggu giliran disergap. Ia menyusuri lorong sempit dengan pakaian sederhana, menyembunyikan jati dirinya di balik kerumunan. Bau kain, debu, dan keringat bercampur dengan aroma cemas yang menyesakkan dada. Setiap sudut pasar seolah berbicara, mengadukan ketidakadilan yang telah terlalu lama dibiarkan. Di sebuah kios kecil, ia melihat seorang pedagang tua menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Di hadapannya berdiri dua pria bertubuh kekar, tato gelap menjalar di lengan mereka. Tatapan mereka dingin, tanpa empati, seakan penderitaan orang lain hanyalah hiburan murah. Tak jauh dari sana, seorang ibu muda menangis tertahan ketika dagangannya diacak-acak. Anak kecil di sampingnya memeluk kaki sang ibu. Tubuhnya bergetar ketakutan. Pemandangan itu menghantam dada sang prajurit muda lebih keras daripada pukulan manapun yang pernah ia terima di medan latihan. Nama Hercules kembali terdengar. Kali ini diucapkan dengan nada putus asa. Para pedagang berbisik tentang kekuasaan yang kian mencengkeram, tentang geng yang tak segan memukul siapapun yang berani menolak. Pasar ini bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan wilayah jajahan yang diperas tanpa ampun. Ia berhenti sejenak di tengah lorong, menahan napas yang mulai berat. Kenangan ibunya berdiri di balik lapak tua kembali muncul, bercampur dengan rasa marah yang kini membara. Dunia seakan menyempit, menyisakan satu titik fokus yang membuat darahnya mendidih. Sebagai prajurit, ia tahu dirinya hanya satu orang.
Tidak ada pasukan di belakangnya. Tidak ada perintah resmi yang membenarkan tindakannya. Namun sebagai saksi, ia tak bisa lagi berpura-pura menjadi bayangan yang hanya lewat. Ia mengamati dengan saksama, mencatat wajah, kebiasaan, dan arah gerak para preman itu. Setiap detail ia simpan rapi di benaknya, seperti peta tak kasat mata yang perlahan terbentuk. Amarahnya tidak meledak, justru mengeras menjadi tekad yang dingin dan terkontrol. Saat senja mulai turun, suara pasar meredup, namun ketegangan justru terasa semakin pekat. Ia tahu, ini baru permulaan. Apa yang ia lihat hari ini telah mengubah sesuatu di dalam dirinya, memutus sisa keraguan yang masih bertahan. Ketika ia melangkah pergi, pandangannya tertuju pada langit yang mulai gelap di atas Tanah Abang. Di balik langkah tenangnya, sebuah keputusan telah lahir. Pasar ini telah dirampas, dan ia bersiap merebutnya kembali dengan cara yang hanya ia pahami. Malam menutup Tanah Abang dengan sunyi yang ganjil. Namun di benak pemuda itu justru berkecamuk badai. Ia berjalan menjauh dari pasar dengan langkah terukur, berusaha menenangkan napas yang terasa berat. Amarahnya tidak meledak, melainkan terkunci rapat, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Di kamar sempit tempat ia menginap, ia duduk diam dalam gelap. Bayangan lorong pasar, tangis pedagang, dan tatapan arogan para preman terus berputar di kepalanya. Setiap kenangan terasa seperti luka lama yang kembali disayat perlahan. Ia mengingat pelajaran yang ditanamkan sejak hari pertama latihan. Emosi adalah musuh terbesar. Kemenangan tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari kendali penuh atas diri sendiri. Ia menarik napas panjang, membiarkan pikirannya kembali jernih. Sejak malam itu, ia mulai bergerak dengan cara yang tak terlihat. Ia kembali ke pasar bukan sebagai pemuda yang marah, melainkan sebagai pengamat yang sabar. Dari sudut ke sudut, dari pagi hingga larut, ia menyimpan setiap pola dan kebiasaan yang ia lihat. Ia mengetahui jam-jam para preman berkeliling, siapa yang memimpin di lapangan, dan siapa yang hanya menjadi bayangan. Ia melihat bagaimana rasa takut bekerja, bagaimana kekuasaan kecil mampu melumpuhkan begitu banyak orang. Semua itu ia rekam tanpa satupun emosi di wajahnya. Setiap malam, ia menyusun potongan-potongan informasi di kepalanya. Tidak ada kertas, tidak ada catatan. Semua tersimpan rapi di ingatan yang telah dilatih untuk medan yang jauh lebih kejam. Amarahnya kini berubah bentuk, menjadi perhitungan yang dingin dan terarah. Namun menahan diri bukan perkara mudah. Ada saat-saat di mana tangannya bergetar, terutama ketika ia melihat seorang pedagang dipermalukan di depan umum. Ia menunduk, menahan dorongan untuk maju, mengingatkan dirinya bahwa satu langkah ceroboh bisa menghancurkan segalanya. Kesunyian malam menjadi saksi pergulatan batinnya. Di antara doa yang terucap pelan, ia bertanya pada dirinya sendiri sejauh mana ia sanggup melangkah. Jalan yang ia pilih jelas berbahaya, namun mundur terasa lebih menyakitkan. Ia tahu, begitu langkah pertama diambil, tidak akan ada jalan kembali. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi semua yang terlibat. Kesadaran itu membuatnya semakin berhati-hati, semakin sunyi, dan semakin tak terbaca. Menjelang fajar, ia berdiri menatap cahaya pagi yang perlahan muncul. Amarah itu masih ada, namun kini terikat oleh disiplin dan tekad. Dalam diam, ia siap. Bukan untuk bertindak gegabah, melainkan untuk menghadapi apapun yang menanti di depan. Malam itu datang tanpa bintang, seolah langit sengaja menghapus cahaya agar apa yang terjadi tetap tersembunyi. Pemuda itu melangkah ringan di pinggiran pasar Tanah Abang, menyatu dengan gelap, tanpa identitas, tanpa nama. Semua yang ada dalam dirinya kini bergerak mengikuti naluri yang telah diasah bertahun-tahun. Ia memilih jalur sempit yang jarang dilewati, lorong-lorong yang hanya dikenal oleh mereka yang hidup dari balik pasar. Setiap langkahnya senyap, setiap tarikan napas terkontrol. Tidak ada keraguan, hanya fokus yang tajam dan dingin. Dari balik bayangan, ia melihat dua orang anak buah Hercules berjaga sambil tertawa rendah. Mereka lengah, yakin wilayah itu sepenuhnya berada dalam genggaman mereka. Keyakinan itulah yang menjadi celah pertama. Ia bergerak cepat, hampir tak terlihat. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Dalam hitungan detik, suasana berubah sunyi. Ia tidak berhenti, tidak menoleh, langsung menghilang kembali ke dalam gelap seperti bayangan yang tak pernah ada.
Malam terus berjalan, dan ia berpindah dari satu titik ke titik lain. Ia tidak menyerang secara membabi buta, melainkan terukur dan terencana. Setiap langkahnya memutus mata rantai kecil yang menopang kekuasaan geng itu di pasar. Kabar mulai beredar dengan cepat di antara para preman. Ada sesuatu yang salah malam ini. Beberapa dari mereka tak kembali, beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Rasa percaya diri berubah menjadi kegelisahan yang merayap perlahan. Di sisi lain pasar, para pedagang menutup lapak lebih awal. Mereka merasakan perubahan di udara, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Namun di balik rasa takut itu, terselip harapan kecil yang belum berani mereka ucapkan. Pemuda itu berhenti sejenak di atap bangunan tua, memandang pasar dari ketinggian. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena lelah, melainkan karena kesadaran bahwa ini baru permulaan. Jalan yang ia tempuh semakin gelap, dan risikonya kian nyata. Ia tahu tindakannya akan memancing reaksi. Hercules tidak akan tinggal diam. Setiap gerakan malam ini adalah pesan, sekaligus undangan menuju benturan yang lebih besar. Kesunyian yang tercipta hanyalah jeda sebelum badai. Menjelang dini hari, ia menghilang sepenuhnya dari Tanah Abang. Tidak ada yang melihat wajahnya, tidak ada yang tahu namanya. Namun sejak malam itu, pasar mulai berbisik tentang satu hal yang sama. Sebuah bayangan tanpa nama yang bergerak melawan kekuasaan lama. Keesokan harinya, pasar Tanah Abang terasa berbeda. Ketakutan masih ada, namun kini bercampur kebingungan. Anak buah Hercules berkumpul dengan wajah tegang, suara mereka meninggi, saling menyalahkan atas apa yang terjadi semalam. Hercules mendengar kabar itu di markasnya dengan rahang mengeras. Beberapa orang kepercayaannya tak kembali, jalur-jalur pengawasan terputus tanpa penjelasan. Baginya, ini bukan sekadar gangguan kecil, melainkan tantangan terbuka terhadap kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Amarahnya meledak dalam bentakan kasar. Perintah dilontarkan tanpa jeda, memerintahkan pencarian besar-besaran. Pasar yang sempit kini dipenuhi mata-mata. Penjagaan diperketat, dan kecurigaan tumbuh di setiap sudut. Ia menolak percaya bahwa satu orang bisa melakukan semua ini. Dalam pikirannya, pasti ada kelompok besar yang bersembunyi di balik kegelapan. Kesombongan membuatnya menyiapkan kekuatan secara terbuka, yakin bahwa jumlah akan menelan apapun yang berani melawan. Sementara itu, pemuda itu mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ketakutan mengubah pola gerak, bagaimana kemarahan justru membuat lawan semakin ceroboh. Setiap langkah Hercules kini lebih bising, lebih mudah terbaca. Di tengah hiruk-pikuk itu, para pedagang hanya bisa menunggu. Mereka melihat para preman berpatroli dengan wajah penuh amarah, namun juga dengan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Pasar menjadi panggung dari kekuasaan yang mulai goyah. Hercules turun langsung ke lapangan, menunjukkan diri untuk menegaskan dominasinya. Kehadirannya menekan udara, membuat siapapun yang melihat menunduk. Ia ingin semua tahu bahwa ia masih penguasa Tanah Abang. Namun di balik tatapan kerasnya, terselip kegelisahan yang tak ia akui. Musuh yang tak terlihat adalah ancaman yang paling dibenci. Setiap sudut gelap kini terasa menantang, seolah menunggu waktu untuk bergerak. Malam kembali turun, dan ketegangan kian menebal. Hercules bersumpah akan menghancurkan siapapun yang bermain-main di wilayahnya. Ia menyiapkan jebakan, yakin bahwa keberanian musuhnya akan menjadi kelemahan. Di tempat lain, pemuda itu menutup matanya sejenak, menguatkan diri. Ia tahu badai telah dipanggil. Murka sang penguasa baru saja dimulai, dan benturan yang lebih besar tak lagi bisa dihindari. Malam berikutnya terasa lebih berat, seolah udara Tanah Abang ikut menahan napas. Lampu-lampu pasar menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding-dinding tua. Pemuda itu bergerak di antara gelap, menyadari bahwa malam ini berbeda dari sebelumnya. Penjagaan kini rapat, langkah-langkah kaki terdengar lebih sering, dan suara bisik digantikan teriakan perintah. Hercules benar-benar turun tangan. Kekuasaan yang terusik telah memaksa sang penguasa menunjukkan taringnya. Pemuda itu tidak gegabah. Ia memilih menunggu, membiarkan kesombongan lawan mendorong mereka ke kesalahan sendiri. Setiap menit yang berlalu adalah ujian kesabaran. Setiap detik menuntut kendali penuh atas emosi yang ingin meledak. Di sebuah area terbuka di balik kios-kios kosong,
Hercules akhirnya muncul. Tubuh besarnya berdiri mencolok di bawah cahaya lampu, dikelilingi anak buah yang berjaga. Tatapannya menyapu gelap, seolah menantang siapapun yang berani bersembunyi. Pemuda itu memperhatikan dari kejauhan, merasakan denyut di pelipisnya. Inilah sosok yang selama ini hanya ia dengar namanya, simbol ketakutan yang merampas harga diri pasar. Di dalam dadanya, dua dunia kembali bertabrakan dengan keras. Langkah-langkah kecil terjadi di pinggiran penjagaan. Sebuah kesalahan kecil, sebuah celah singkat, cukup untuk mengubah keadaan. Pemuda itu bergerak, cepat dan senyap, menembus batas yang diakini tak mungkin ditembus. Ketika jarak kian dekat, tatapan mereka akhirnya bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Hercules melihat sosok muda di hadapannya, terlalu muda untuk menjadi ancaman, terlalu tenang untuk diabaikan. Tidak ada kata yang terucap. Ketegangan berbicara lebih keras daripada suara. Benturan itu bukan sekadar fisik, melainkan pertemuan dua keyakinan yang saling meniadakan, kekuatan yang lahir dari ketakutan melawan disiplin yang ditempa oleh sumpah. Anak buah Hercules mulai bergerak, namun ritme mereka terpecah oleh kekacauan yang tiba-tiba. Pemuda itu memanfaatkan momen, berpindah posisi dengan presisi, menghindari kepungan yang mulai terbentuk. Di tengah kekacauan itu, Hercules menyadari satu hal yang membuat darahnya mendidih. Musuh di hadapannya bukan preman biasa. Malam ini bukan tentang wilayah semata, melainkan tentang harga diri yang sedang diuji hingga batas terakhir. Kekacauan menyebar cepat, merambat seperti api di antara kios-kios gelap. Teriakan perintah saling bertabrakan, langkah kaki berlarian tanpa arah yang pasti. Pasar Tanah Abang yang sempit berubah menjadi labirin ketegangan, di mana setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Pemuda itu bergerak di sela kekacauan, memanfaatkan kebingungan yang ia ciptakan. Ia tidak mencari perhatian, hanya celah. Di balik hiruk-pikuk, ia membaca arah gerak lawan, memotong jalur, dan menghilang sebelum bisa dikepung. Anak buah Hercules mulai kehilangan kendali. Keberanian yang biasanya ditopang jumlah kini goyah oleh ketidakpastian. Mereka menghadapi musuh yang tak terlihat, yang hadir dan lenyap sebelum sempat dipahami. Hercules mengamuk, suaranya menggema memantul di dinding pasar. Ia memaksa barisannya maju, mencoba menekan dengan kekuatan penuh. Namun semakin keras ia memukul, semakin jelas celah-celah yang terbuka di sekelilingnya. Di tengah guncangan itu, para pedagang bersembunyi di balik pintu besi, menahan napas. Ada ketakutan yang belum pergi, tetapi juga getaran aneh yang baru tumbuh. Sesuatu sedang berubah, dan mereka merasakannya tanpa perlu kata-kata. Pemuda itu merasakan tubuhnya mulai menuntut harga. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi punggung. Namun tekadnya tetap tegak, terikat pada sumpah yang ia ucapkan dan wajah-wajah yang ia lihat tertindas. Pertemuan kembali tak terhindarkan. Di persimpangan lorong yang sempit, ia dan Hercules berhadapan lagi. Lampu berkelip, bayangan mereka beradu di dinding, menegaskan jarak yang kini semakin dekat. Hercules melangkah maju dengan keyakinan kasar, sementara pemuda itu berdiri tenang, membaca setiap gerak. Dua dunia itu kembali saling menekan, menuntut siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan runtuh. Di sekitar mereka, kekacauan mencapai puncaknya. Barisan pecah, perintah tak lagi diikuti. Pasar berguncang oleh ketegangan yang menumpuk, seakan menunggu satu titik akhir untuk memutus semuanya. Malam terasa panjang ketika akhirnya jarak itu menyempit hingga tinggal satu langkah. Di sana, di jantung Tanah Abang, takdir keduanya terkunci. Pasar menahan napas, menanti hasil dari benturan yang tak lagi bisa dihindari. Keheningan mendadak turun setelah kekacauan mencapai titik tertingginya. Udara terasa berat, seolah pasar sendiri ikut menyaksikan akhir dari benturan panjang itu. Lampu-lampu yang berkelip menjadi saksi dari satu babak yang telah tertutup. Di lorong sempit tempat segalanya bermula, sosok besar yang selama ini menebar ketakutan akhirnya kehilangan pijakan. Kekuasaan yang dibangun dari ancaman dan kesombongan runtuh oleh keteguhan yang tak goyah. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan yang diumumkan, hanya keheningan yang berbicara. Pemuda itu berdiri sejenak. Napasnya teratur meski tubuhnya terasa berat. Ia tidak menatap lama ke belakang. Baginya, apa yang terjadi bukan tentang mengalahkan seseorang,
melainkan tentang menghentikan lingkaran ketakutan yang telah terlalu lama mencengkeram. Anak buah yang tersisa tercerai-berai, meninggalkan pasar dengan langkah tergesa. Tanpa pemimpin dan tanpa arah, kekuatan mereka larut bersama malam. Tanah Abang perlahan kembali menemukan denyutnya. Di balik pintu besi yang mulai terbuka, para pedagang mengintip dengan hati-hati. Wajah-wajah yang semula dipenuhi cemas kini menyimpan keterkejutan dan harapan. Mereka tidak melihat siapa penolong mereka, hanya merasakan perubahan yang nyata. Fajar mulai menyingsing, menyapu atap-atap pasar dengan cahaya pucat. Suara azan subuh mengalun, memecah sisa ketegangan yang menggantung. Malam yang panjang akhirnya berakhir. Pemuda itu melangkah menjauh sebelum siapapun sempat mendekat. Seragam merahnya tak ia kenakan. Namanya tak pernah disebut. Ia kembali menjadi bayangan. Seperti sebelum semua ini terjadi. Di langkah terakhirnya, ia menoleh sekilas ke arah pasar. Tempat yang membesarkannya kini berdiri lebih tenang. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya aman, tetapi telah terbebas dari cengkeraman yang paling gelap. Di dalam dirinya, ada kelelahan, ada luka, namun juga ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia telah menepati sumpahnya dengan caranya sendiri, meski tak ada yang akan mencatatnya. Saat matahari naik sepenuhnya, Tanah Abang kembali hidup. Dan di antara hiruk-pikuk yang perlahan pulih, kisah tentang bocah berseragam merah berakhir, tersimpan rapi dalam diam, bersama Fajar yang menyaksikannya. Pagi sepenuhnya merekah di Tanah Abang, membawa suara yang lama hilang. Derit pintu kios terbuka satu persatu, disusul sapaan pelan yang terdengar ragu namun nyata. Pasar itu bernapas kembali, seakan baru saja terlepas dari beban berat yang menindihnya. Para pedagang keluar dengan langkah hati-hati, menatap sekeliling untuk memastikan apa yang mereka rasakan bukan ilusi. Tidak ada lagi teriakan kasar, tidak ada tatapan memaksa. Yang tersisa hanya sisa-sisa kekacauan yang perlahan dirapikan bersama harapan. Seorang pedagang tua berdiri lama di depan lapaknya, menatap papan kayu yang pernah ia tutup dengan tangan gemetar. Pagi itu, tangannya lebih tenang. Ia tidak tahu siapa yang mengubah segalanya. Namun rasa syukur terbit tanpa perlu nama. Di sudut lain, ibu muda yang kemarin menangis kini mengelap matanya sambil merapikan dagangan. Anak kecil di sisinya tertawa kecil. Suara yang sederhana namun terasa mahal. Tanah Abang memberi mereka kesempatan untuk memulai kembali. Kabar menyebar tanpa teriakan, tanpa pengumuman. Orang-orang saling bertukar pandang, membaca pesan yang sama di mata masing-masing. Sesuatu telah berakhir, dan sesuatu yang lain sedang dimulai. Di kejauhan, pemuda itu berjalan menyusuri jalan yang menjauh dari pasar. Langkahnya tenang, meski tubuhnya menyimpan sisa kelelahan. Setiap denyut di dadanya mengingatkan bahwa malam tadi benar-benar terjadi. Ia tidak menoleh lagi. Tidak ada keinginan untuk memastikan atau mengklaim apapun. Bagi dirinya, keberhasilan justru terletak pada kepergian yang sunyi. Ingatan tentang pasar kini hadir dengan warna berbeda. Tidak lagi semata luka dan ketakutan, melainkan keberanian yang pernah tumbuh dari lorong-lorong sempit. Ia menyimpannya dalam diam, sebagai pengingat jalan yang telah ia tempuh. Saat ia berhenti sejenak di tepi jalan, matahari menyentuh wajahnya. Cahaya itu hangat, kontras dengan dinginnya malam yang baru berlalu. Ia menarik napas panjang, membiarkan ketenangan meresap. Di markas, rutinitas menantinya kembali. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang tahu. Seragam merah kembali menjadi simbol disiplin, bukan cerita yang diceritakan. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia memahami arti tanggung jawab dengan cara yang lebih dalam, lebih sunyi. Bukan tentang perintah, melainkan tentang memilih berdiri ketika semua orang menunduk. Hari-hari berlalu, dan Tanah Abang terus bergerak. Pasar itu tidak menjadi sempurna, namun ketakutan yang paling kelam telah pergi. Orang-orang kembali percaya bahwa ruang hidup mereka layak dipertahankan. Nama Hercules perlahan memudar dari bisik-bisik lorong. Bukan karena dilupakan, melainkan karena tak lagi menguasai. Kekuasaan yang dibangun dari rasa takut tak pernah benar-benar abadi. Sementara itu, pemuda itu berlatih seperti biasa. Setiap gerakannya presisi, setiap fokusnya utuh. Tak satu pun dari apa yang ia lakukan bertujuan untuk dikenang.
Ada malam-malam ketika ia terjaga, memikirkan wajah-wajah yang ia lihat di pasar. Ia tidak menyesali pilihannya, namun ia memahami harga dari setiap langkah. Kesadaran itu membuatnya semakin tenang. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Dunia tidak akan berhenti menghadirkan ketidakadilan. Namun ia juga tahu, keberanian bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Tanah Abang menjadi satu titik di peta hidupnya. Bukan tujuan akhir, melainkan penanda bahwa ia pernah memilih untuk bertindak. Penanda yang akan selalu ia bawa, kemanapun langkahnya pergi. Di suatu pagi yang biasa, ia berdiri di barisan lagi. Matahari terbit di belakangnya, menyinari seragam merah yang kembali ia kenakan. Wajahnya tetap muda, namun keteguhannya semakin matang. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Hanya napas yang teratur dan tatapan lurus ke depan. Ia berdiri seperti prajurit lain, tanpa perbedaan yang tampak. Namun di balik keseragaman itu, ada kisah yang hanya diketahui oleh lorong-lorong pasar dan fajar yang pernah menyingsing di Tanah Abang. Kisah tentang keberanian yang memilih sunyi. Dan di sanalah, tanpa nama dan tanpa tanda, jejak itu tertinggal. Tidak untuk dikenang, tetapi untuk dirasakan, bahwa suatu hari, pasar itu pernah diselamatkan oleh tekad seorang bocah. Penjagaan kini rapat, langkah-langkah kaki terdengar lebih sering, dan suara bisik digantikan teriakan perintah. Hercules benar-benar turun tangan. Kekuasaan yang terusik telah memaksa sang penguasa menunjukkan taringnya. Pemuda itu tidak gegabah. Ia memilih menunggu, membiarkan kesombongan lawan mendorong mereka ke kesalahan sendiri. Setiap menit yang berlalu adalah ujian kesabaran. Setiap detik menuntut kendali penuh atas emosi yang ingin meledak. Di sebuah area terbuka di balik kios-kios kosong, Hercules akhirnya muncul. Tubuh besarnya berdiri mencolok di bawah cahaya lampu, dikelilingi anak buah yang berjaga. Tatapannya menyapu gelap, seolah menantang siapapun yang berani bersembunyi. Pemuda itu memperhatikan dari kejauhan, merasakan denyut di pelipisnya. Inilah sosok yang selama ini hanya ia dengar namanya, simbol ketakutan yang merampas harga diri pasar. Di dalam dadanya, dua dunia kembali bertabrakan dengan keras. Langkah-langkah kecil terjadi di pinggiran penjagaan. Sebuah kesalahan kecil, sebuah celah singkat, cukup untuk mengubah keadaan. Pemuda itu bergerak, cepat dan senyap, menembus batas yang diakini tak mungkin ditembus. Ketika jarak kian dekat, tatapan mereka akhirnya bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Hercules melihat sosok muda di hadapannya, terlalu muda untuk menjadi ancaman, terlalu tenang untuk diabaikan. Tidak ada kata yang terucap. Ketegangan berbicara lebih keras daripada suara. Benturan itu bukan sekadar fisik, melainkan pertemuan dua keyakinan yang saling meniadakan, kekuatan yang lahir dari ketakutan melawan disiplin yang ditempa oleh sumpah. Anak buah Hercules mulai bergerak, namun ritme mereka terpecah oleh kekacauan yang tiba-tiba. Pemuda itu memanfaatkan momen, berpindah posisi dengan presisi, menghindari kepungan yang mulai terbentuk. Di tengah kekacauan itu, Hercules menyadari satu hal yang membuat darahnya mendidih. Musuh di hadapannya bukan preman biasa. Malam ini bukan tentang wilayah semata, melainkan tentang harga diri yang sedang diuji hingga batas terakhir. Kekacauan menyebar cepat, merambat seperti api di antara kios-kios gelap. Teriakan perintah saling bertabrakan, langkah kaki berlarian tanpa arah yang pasti. Pasar Tanah Abang yang sempit berubah menjadi labirin ketegangan, di mana setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Pemuda itu bergerak di sela kekacauan, memanfaatkan kebingungan yang ia ciptakan. Ia tidak mencari perhatian, hanya celah. Di balik hiruk-pikuk, ia membaca arah gerak lawan, memotong jalur, dan menghilang sebelum bisa dikepung. Anak buah Hercules mulai kehilangan kendali. Keberanian yang biasanya ditopang jumlah kini goyah oleh ketidakpastian. Mereka menghadapi musuh yang tak terlihat, yang hadir dan lenyap sebelum sempat dipahami. Hercules mengamuk, suaranya menggema memantul di dinding pasar. Ia memaksa barisannya maju, mencoba menekan dengan kekuatan penuh. Namun semakin keras ia memukul, semakin jelas celah-celah yang terbuka di sekelilingnya. Di tengah guncangan itu, para pedagang bersembunyi di balik pintu besi, menahan napas. Ada ketakutan yang belum pergi, tetapi juga getaran aneh yang baru tumbuh. Sesuatu sedang berubah.
dan mereka merasakannya tanpa perlu kata-kata. Pemuda itu merasakan tubuhnya mulai menuntut harga. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi punggung. Namun tekadnya tetap tegak. Terikat pada sumpah yang ia ucapkan.